Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Zakiyah dengan NIM 2310931023. Baiklah, di sini saya akan membahas soal tentang variabel random dan distribusi probabilitas kontinu serta distribusi probabilitas diskrit. Untuk soal pertama, sebuah perusahaan memproduksi bola lampu, di mana probabilitas sebuah bola lampu rusak adalah 0,1. Bola lampu diambil secara acak satu persatu hingga ditemukan bola lampu yang rusak. Berapakah probabilitas menemukan bola lampu rusak pada pengambilan kelima? Dapat dilihat pada soal ini bahwa soal ini akan kita gunakan dengan distribusi geometrik karena soal ini melibatkan eksperimen berulang yang berakhir ketika terjadi keberhasilan pertama. Di mana pada soal ini yaitu ketika perusahaan mengetahui kapan kegagalan pertama akan terjadi. Dapat diketahui bahwa peluang sukses atau disimpulkan dengan P adalah 0,1, dengan Q sama dengan 1 dikurang P, yaitu 1 dikurang 0,1, yaitu 0,9, dengan X sama dengan 5. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, itu Q dipangkatkan dengan X dikurang 1, dikalikan dengan P. Sehingga PX sama dengan 5, yaitu 0,9 dipangkatkan dengan 5 dikurang 1, dikalikan dengan 0,1. Didapatkan 0,6561 dikali dengan 0,1, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 0,0656. Soal kedua, seorang pemain basket memiliki probabilitas 0,3 untuk berhasil memasukkan bola ke dalam keranjang dalam setiap lemparan. Pemain tersebut terus melakukan pelemparan hingga berhasil memasukkan bola sebanyak 4 kali. Berapakah probabilitas pemain tersebut membutuhkan tepat 8 lemparan untuk memasukkan 4 bola? B. Berapakah probabilitas pemain tersebut membutuhkan paling banyak 7 lemparan untuk memasukkan 4 bola? Pada soal ini kita menggunakan distribusi binomial negatif, karena kita ingin mengetahui jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah keberhasilan tertentu. Dalam soal ini, pemain harus berhasil mencetak skor 4 kali, dan kita mencari total lemparan hingga keberhasilan keempat terjadi. Dapat diketahui pada soal, nilai peluang dari kesesatan adalah 0,3, dan peluang gagal atau Q sama dengan 1 dikurang P, yaitu 1 dikurang 0,3, yaitu 0,7, dan R sama dengan 4. Pada soal A, berapakah probabilitas pemain tersebut membutuhkan tepat 8 lemparan untuk memasukkan bola? Diketahui bahwa X sama dengan 8 dan R sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu kombinasi dari X dikurang 1 dengan R dikurang 1, dikalikan dengan P dipangkatkan R, dikalikan dengan Q dipangkatkan X dikurang R. Hingga diperoleh kombinasi dari 8 dikurang 1 dengan 4 dikurang 1, dikali dengan 0,3 dipangkatkan 4, dikali dengan 0,7 dipangkatkan 8 dikurang 4. Diperoleh hasil 35 dikali 0,0081, dikali dengan 0,2401. Sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 0,0681. Pada soal B, berapakah probabilitas pemain tersebut membutuhkan paling banyak 7 lemparan untuk memasukkan 4 bola? Pada soal ini diketahui bahwa kita harus memasukkan 4 bola dengan paling banyak 7 kali lemparan. Karena kita tidak tahu tepat pada pelemparan keberapa kita akan masukkan 4 bola, sehingga kita harus mencari peluang dari pelemparan bola yang keempat sampai dengan ketujuh. Pada X sama dengan 4, kita memperoleh hasil 0,0081. Pada X sama dengan 5, memperoleh hasil 0,0227. Pada X sama dengan 6, diperoleh hasil 0,0397. Dan pada X sama dengan 7, diperoleh hasil 0,0557. Sehingga semua probabilitas ini kita jumlahkan dan mendapatkan hasil akhir yaitu 0,1262. Soal ketiga, rata-rata tinggi mahasiswa di sebuah universitas adalah 170 cm dengan standar deviasi 8 cm. Tinggi badan mahasiswa mengikuti distribusi normal. Berapakah probabilitas bahwa seorang mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 180 cm? B. Berapakah probabilitas bahwa tinggi badan seseorang mahasiswa berada di antara 160 cm dan 180 cm? Nah, pada soal ini diketahui bahwa rata-rata tomeannya ada 170 cm dan standar deviasi yaitu 8 cm. Nah, dapat diketahui bahwa soal ini menggunakan distribusi normal. Nah, pada soal A, diketahui bahwa X bernilai 180. Sehingga kita harus mencari nilai Z-nya, yaitu dengan cara X dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi.
yaitu 180 dikurang 170 dibagi dengan 8, sehingga diperoleh hasil 1,25. Untuk mencari nilai peluangnya, kita harus menggunakan tabel, yaitu diperoleh 0,8944. Pada soal B, berapakah probabilitas bahwa tinggi badan seorang mahasiswa berada di antara 160 cm dan 180 cm? Terlebih dahulu, kita harus mengkonversikan nilai X ke Z, yaitu X dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Untuk X sama dengan 180 diperoleh Z sama dengan 1,25, dan untuk X sama dengan 160 diperoleh Z sama dengan negatif 1,25. Sini kita juga harus menggunakan tabel, sehingga diperoleh peluang dari Z dikurang 1,25 adalah 0,8944, dan peluang dari Z kurang dari negatif 1,25 adalah 0,1056. Untuk mencari probabilitas dari X besar dari 160 kurang dari 180, kita akan menggunakan peluang dari Z kurang dari 1,25 dikurangi dengan peluang Z kurang dari negatif 1,25. Sehingga dapatkan hasil 0,8944 dikurang dengan 0,1056, dan hasil akhirnya adalah 0,7888. Soal keempat, waktu antara kedatangan pelanggan di sebuah toko mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit. A, berapakah probabilitas bahwa pelanggan berikutnya tiba dalam waktu kurang dari 3 menit? B, berapakah probabilitas bahwa pelanggan berikutnya tiba dalam waktu lebih dari 10 menit? Nah, di sini diketahui bahwa rata-ratanya itu adalah 5 menit. Sehingga lambdanya yaitu 1 per rata-rata, yaitu 1 per 5, yaitu 0,2. Nah, pada soal A, berapakah probabilitas bahwa pelanggan berikutnya tiba dalam waktu yang kurang dari 3 menit? Kita akan menggunakan rumus 1 dikurang E dipangkatkan negatif lambda dikalikan dengan X. Sehingga pada PX kecil sama 3, diperoleh hasil 1 dikurang E pangkat negatif 0,2 dikali 3, yaitu 1 dikurang E pangkat negatif 0,6. Sehingga diperoleh hasil akhir 0,4512. Nah, pada soal B, berapakah probabilitas bahwa pelanggan berikutnya tiba dalam waktu lebih dari 10 menit? Di sini kita akan menggunakan rumus E dipangkatkan dengan negatif lambda dikali dengan X. X lebih dari 10, yaitu E dipangkatkan dengan negatif 0,2 dikali 10, yaitu E pangkat negatif 2, yaitu 0,1353. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.